Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya ya. Sebelumnya mohon maaf karena Ibu tidak bisa masuk hari ini dalam perkuliahan kita. Maka Ibu mengupayakan untuk memberikan materi meskipun hanya melalui video saja gitu ya. Nah, hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran informasi terkait dengan materi pada pertemuan kedua, di mana kita kemarin membahas tentang cognitive neuroscience gitu ya. Nah, cognitive neuroscience ini merupakan pembicaraan tentang ilmu neuropsikologi. Ilmu neuroscience ya, yang dimana berkaitan langsung dengan proses kognitif dalam otak kita ya. Oke, baik. Nah, dari paparan pendahuluan di sini ya dijelaskan bahwa cognitive neuroscience ini mempelajari bagaimana aktivitas otak dalam mendukung proses kognitif. Salah satunya seperti proses persepsi, perhatian, memori, dan bahasa. Nah, proses-proses kognitif ini sendiri kan teman-teman mungkin udah belajar ya di dalam psikologi umum sebelumnya, bahwa proses kognitif ini adalah bagian dari proses psikologi juga, dimana teman-teman mungkin tahu ya ada yang namanya proses psikologi itu proses kognitif, emosi ya, itu termasuk juga, sehingga hal-hal ini akan terlihat dari bagaimana orang itu berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, proses kognitif sendiri itu banyak sekali bagiannya. Salah satunya mungkin teman-teman sering melihat pada proses bagaimana terbentuknya bahasa, bagaimana cara berpikirnya, dan proses seseorang melakukan persepsi akan sesuatu. Nah, itu merupakan bagian dari ilmu cognitive neuroscience gitu ya. Nah, kenapa kita bicara cognitive neuroscience? Dia adalah proses kognitif di mana akan terjadi dan terbentuk dengan proses adanya neuropsikologi itu sendiri, neuroscience itu sendiri gitu ya. Oke, mari kita coba lihat pada prosesnya seperti apa dan apa sih yang berkembang dalam neuroscience-nya sendiri. Nah, pada neuroscience sendiri itu sebenarnya yang bekerja itu adalah sel saraf. Teman-teman di sini ya bisa melihat bahwa ada sel saraf yang mungkin teman-teman sering dengar dan melihat. Itu di gambar ini kan ada dua sel saraf ya. Bisa dilihat ini satu ya. Ini ada sel saraf yang kedua. Nah, setiap sel saraf ini tentu ada bagian-bagiannya. Apa itu? Ada dendrit ya, teman-teman bisa lihat di gambar sampingnya itu ada dendrit, ada sel body ya, kemudian ada yang namanya akson. Nah, ini adalah akson ya. Juga ada yang namanya inti sel. Nah, ini bisa dilihat ini adalah inti sel. Nah, setiap sel saraf ini memiliki pusat-pusat informasi tertentu ya. Artinya adalah semua sel saraf ini punya informasi yang kemudian disimpan dan akan bisa dipakai kembali dengan cara dipanggil, namanya recall memory gitu ya. Nah, ujung-ujung dari dendrit ini sendiri ya, akson ya. Kalau ini bagian-bagian sebelum dendrit ini disebut dengan akson ya. Nah, akson-akson ini sendiri sebelumnya akan saling terkait, atau dendrit ini ya akan terkait dengan sel saraf lainnya, sehingga terbentuknya adanya hubungan yang saling istilahnya itu bukan tumpang tindih sih, lebih kepada proses yang saling timbal balik. Itu yang biasanya disebut dengan proses sinaps. Nah, ini dia proses sinaps. Nah, proses sinaps ini biasanya terjadi adanya transfer neurotransmitter ya. Neurotransmitter di mana ada molekul yang biasanya bisa jadi dilepaskan ya, seperti pada gambar ini pertama dilepaskan, kemudian diterima oleh neurotransmitternya, itu diterima oleh reseptor, namanya reseptor dari dendritnya itu. Jadi saling timbal balik, sehingga ada bagian dendrit yang sifatnya menerima, ada bagian dendrit itu sendiri yang melepaskan neurotransmitter gitu ya. Nah, proses ini adalah proses yang sering sekali terjadi. Memang dia terjadi dalam proses sistem saraf kita gitu.
Nah, tentunya proses-proses tadi itu kan terjadi di mana? Ya di otak gitu kan. Semua juga tahu ya prosesnya terjadi di otak kita gitu kan. Nah, kita akan melihat dulu bahwa sebenarnya seperti apa sih struktur dan fungsi otak itu sendiri. Setiap otak itu kan memiliki beberapa part ataupun bagian ya. Dan pada dasarnya setiap bagian tersebut ada lokalisasi fungsi, namanya localization of function gitu kan. Ada fungsi-fungsi spesifik yang dimana berfungsi di dalam otak, dan biasanya fungsi kognitif ini lebih banyak diatur oleh area korteks cerebral. Dimana korteks cerebral ya, korteks cerebral itu area di dalam otak yang paling atas. Nah, dia paling atasnya otak. Ya, gitu. Lapisan jaringan setebal 3 mm yang menutupi otak. Jadi dia paling atas di dalam otak yang berfungsi untuk memberikan pengaturan terkait dengan proses kognitif. Nah, apa saja sih yang berkaitan dengan otak tersebut? Pertama, neuron ya. Nah, neuron ini adalah unit dasar dari sistem sel saraf. Apa itu neuron? Inti sel tadi. Mungkin di slide sebelumnya kan saya disebutkan ada bagian inti sel. Nah, itu adalah bagian terkecil dari sebuah neuron gitu. Kemudian ada prinsip pemrosesan saraf ya. Apa di situ yang namanya saraf itu kan memiliki proses dalam sistem sarafnya itu. Nah, setiap proses sistem saraf itu bermacam-macam. Ada yang namanya spesialisasi. Spesialisasi artinya adalah saraf tertentu memiliki tugas tertentu. Di mana saraf tertentu itu saraf yang berada pada sistem otak tertentu. Nah, gitu dia ya. Kemudian ada pemrosesan terdistribusi. Nah, bagaimana dari satu bagian otak ya, kan kita misalnya nih ada otak kanan, otak kiri ya. Nah, informasi yang diterima oleh otak kanan, lalu kemudian bagaimana informasi itu diolah oleh otak sehingga bisa mendorong individu untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, itu disebut dengan pemrosesan terdistribusi. Nah, terdistribusi dari otak ya, kemudian bisa menjadi sebuah perilaku yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini kan contohnya kayak gini. Bagaimana kita mampu mempelajari sebuah perilaku ya, dengan cara terlebih dahulu itu memikirkan proses kita melakukan sebuah perilaku tersebut. Misal gini, teman-teman nih mau naik sepeda nih ceritanya kan, mau belajar naik sepeda nih. Tapi teman-teman belum punya sepeda, tapi belum pernah pegang sepedanya gitu. Nah, lalu teman-teman ngelihat orang naik sepeda lalu melakukan tindakan membayangkan bagaimana cara naik sepeda itu. Andaikan saya naik sepeda, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu juga bagian dari yang namanya neuroplastisitas di dalam proses otak gitu ya. Oke, mari kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, ini nih saya menunjukkan ada 4 struktur dan fungsi otak ya. Ada beberapa fungsi otak yang tertampil di sini. Yang pertama korteks cerebral ya, yang banyak mungkin akan kita bahas terkait dengan proses kognitif. Itu ada lobus frontal. Nah, lobus frontal itu bagian paling depan ya, nanti akan kita lihat pada gambar selanjutnya. Kemudian parietal temporal, occipital, lapisan lainnya ya bisa dilihat, dari mana dia berfungsi untuk area pusat pikiran kesadaran. Nah, ya, dia bagian pusat kesadaran, bagaimana individu mampu melakukan pengaturan terhadap dirinya ya, secara proses misalnya kayak manajerial. Nah, itu juga areanya di dalam korteks cerebral gitu. Nah, hipokampus. Kalau hipokampus itu ngapain ya? Hipokampus itu lebih kepada proses memori jangka panjang gitu. Nah, proses memori jangka panjang ini bicara tentang pusat kendali reaksi emosi juga di dalam hipokampus ya. Dia ada salah satu sistem di dalam hipokampus itu yang berfungsi untuk masalah emosional, dan biasanya emosional ini kemudian akan disimpan sebagai sebuah memori jangka panjang gitu ya.
Ya, kita lihat lagi nih. Di sini ada bicara masalah amigdala ya. Amigdala itu bagian dari anatomi yang berfungsi untuk menghubungkan antara emosi, perilaku, dan memorinya individu. Lalu ada talamus di mana membantu memutuskan apa yang harus difokuskan antara sejumlah besar informasi, peran dalam kesadaran dan kognisi. Peran dalam kesadaran dan kognisi. Lebih tepatnya kayak kalau kalian melakukan aktivitas hari-hari ya, itu yang berfungsi bagian otaknya adalah otak talamus. Nah ya, jadi proses Anda sadar melakukan segala sesuatu itu kerjanya si talamus. Tapi kalau Anda tidur ya talamusnya nggak berfungsi pada saat itu. Gitu ya. Tapi dia mungkin berfungsi dalam hal penyimpanan sejumlah informasi gitu ya. Nah, kita akan lihat slide yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa ada localization of function ya. Nah, di sini ini dia nih. Frontal lobe ya. Frontal lobe itu yang bagian warna orange ya, itu ada bicara tentang speech, berbicara. Nah, dia juga bicara tentang namanya problem solving, planning. Nah, ini area di prefrontal cortex namanya ya. Nah, lalu kita lihat parietal lobe. Parietal lobe yang berwarna kuning itu bicara tentang touch gitu kan. Bagaimana kita bisa merasakan sentuhan gitu, tekanan kedalaman gitu kan. Lalu ada yang namanya taste, rasa dan kesadaran akan tubuh kita. Ya, ini bagian parietal lobe. Nah, ada juga bagian temporal lobe. Apa itu ya? Nah, itu hearing, mendengarkan, facial recognition ya, mengenal wajah-wajah ya, itu bagian dari temporal lobe. Oh ya, dia ada smell. Smell ini penciuman dilakukan atau dikerjakan oleh frontal lobe gitu ya. Lalu vision, mata ya. Nah, itu juga dilakukan oleh occipital lobe atau otak belakang gitu. Nah, setiap bagian-bagian dari otak ini memiliki tugas-tugas tertentu ya, di mana spesifik area maka memiliki spesifik tugasnya gitu. Jadi kalau kita bilang masya Allah sekali ya, sebegini luar biasanya otak kita ya teman-teman, dan Allah lah yang menciptakannya. Ini baru bicara otak, kita belum lihat yang lainnya gitu ya. Nah, yuk kita lihat lagi bukti neuroscience tentang localization of functioning. Ya, ini bisa dilihat bahwa sudah banyak sekali penelitian dari para peneliti ya tentang neuroscience ini, dan ini dibuktikan dari adanya neuroimaging gitu. Apa itu? Dari MRI, PET ya gitu. Jadi ini penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu, sehingga bisa dijelaskan bahwa proses-proses yang tadi disampaikan setiap bagian otak itu kenapa ya, karena dari adanya penelitian ini. Lobus occipital di mana memproses visual, temporal wajah dan sebagainya yang tadi ya. Tuh, oke. Baik. Mari kita lihat. Ada juga yang namanya studi pasien ya dengan kerusakan otak. Ada Paul Broca, dia menemukan bahwa pasien dengan cedera di area Broca ya akan mengalami kesulitan dalam berbicara. Nah, jadi dia kayak sulit untuk bisa mengekspresikan diri mereka, bahkan sulit juga untuk memahami ya bagaimana cara untuk aku tuh bisa memberikan ekspresi ke orang lain, tapi dia paham apa yang orang lain lakukan gitu. Nah, kejadian seperti ini bisa disebut sebagai salah satu gangguan pada area otak yang disebut dengan Broca aphasia gitu. Nah, mungkin bisa dilihat lagi ya, ada area yang lain juga di mana yang tujuannya untuk berbicara itu di bagian area Wernicke ya. Kemudian ada studi di bagian korteks prefrontal ya, juga fungsinya bagaimana pengambilan keputusan dan regulasi emosi itu diambil ya. Gitu. Lalu pada penelitian selanjutnya itu ada double dissociative ya. Teman-teman bisa lihat bahwa double dissociative ini bicara tentang metode untuk membuktikan bahwa dua fungsi kognitif
berbeda diatur pada dua area otak berbeda. Nah, gitu kan. Kita berbicara tetapi tidak memahami bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa produk atau pemahaman bahasa adalah dua proses yang berbeda. Artinya, kalian ketika melakukan tindakan mendengarkan informasi gitu kan, namun tidak memahami bahasanya seperti apa gitu, itu berbeda ketika kalian berusaha sana dulu. Ya Allah, anak mamanya. Maaf ya, tadi anak saya ganggu. Ya, jadi sebenarnya kita akan melihat bahwa adanya pemprosesan di dalam otak itu yang berbeda ya. Bagaimana kita kemudian mampu menginformasikan. Jadi gini, ketika mendapatkan informasi itu diproses oleh otak ya. Otak yang areanya itu menerima bahasa ya. Tadi di mana ya otak yang menerima bahasa? Saya kok tadi lupa ya. Speech ya. Lalu kemudian information, pemprosesan informasi dulu, lalu kemudian baru diterima oleh otak dan kemudian dilanjutkan dengan pemprosesan dalam bahasa. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu. Nah, teman-teman bisa melihat juga ini contoh localization of functioning dalam fungsi kognitif ya, bisa dilihat fokusnya di mana saja. Nah, nih dia. Pertama misalnya nih, teman-teman mendengarkan itu kan juga bagian dari memori. Nah, memori ya, disimpan gitu. Ada banyak sekali prosesnya, kemudian bisa melakukan pergerakan di situ, termasuk juga bahasanya. Ini bisa dilihat. Oke. Ya. Coding saraf, representasi informasi dalam otak ya. Yang pertama itu ada coding saraf. Coding saraf ini berbicara tentang bagaimana satu sistem saraf ya, satu ya. Jadi kan sistem saraf itu kan banyak sekali, terdiri dari beberapa neuron gitu kan. Nah, satu saja sistem saraf itu mampu memberikan spesifikasi informasi tertentu dan dia memang memiliki tugas tertentu dari satu respon dari satu stimulus yang diberikan gitu. Nah, itu jatuhnya specificity coding. Nah, jadi satu neuron merespon satu stimulus spesifik. Nah, kedua itu population coding. Apa itu? Ada sejumlah besar neuron ya, lalu dia akan mengambil atau menganalisa sebuah informasi, baru kemudian dia mewakilkan pola aktivitasnya. Lalu kemudian ada juga sel saraf yang sifat cara kerjanya itu atau codingnya itu dengan sparse coding, dengan melakukan kombinasi dari beberapa neuron aktif yang mewakili objek tertentu. Itu ya, jadi ini proses bagaimana saraf menerima informasi dan merespon emosi. Lalu pendistribusian proses di otak ini seperti apa sih sebenarnya? Dia sebenarnya nggak hanya dalam satu area saja. Jadi kalau kita dengarkan, oh ini dia sedang berbicara, maka yang otak yang bekerjanya ini, nggak seperti itu. Misalnya orang yang sedang masak, yang melakukan ya tangannya aja, berarti bagian otak apa sih yang bekerja, atau menulis gitu kan. Nah, nggak gitu. Tapi yang dilakukan adalah pemprosesan atau pendistribusian proses di otak ini melakukan banyak sekali area otak yang aktif. Nah, Anda ketika masak nih ceritanya, kan masak nih. Kalau masak itu kan kita butuh kreativitas kan. Nah, maka keseringan orang yang masak itu yang aktif itu adalah otak sebelah kanannya, kok kata orang kan biasanya gitu. Nah, pemprosesan informasi yang terjadi di otak itu tentu tidak hanya bicara tentang pergerakan tubuhnya saja, tetapi juga bicara tentang ini bumbunya khas bumbu apa, maka area yang menyimpan memori bermain. Kemudian area yang bicara tentang rasa, tadi smell ya, itu bagian depan itu, tapi agak ke bawah, nah itu dia juga akan berfungsi. Nah gitu ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Ya, teman-teman, di sini ada contohnya ya bagaimana proses persepsi visual ya. Yang bekerja itu ada lobus occipital yang memproses informasi tentang warna, bentuk, dan gerakan-gerakan dari sebuah informasi dasar.
Lalu ada lobus temporal, ya, mengenali objeknya itu apa, wajahnya seperti apa, dan bagaimana pekerjaan selanjutnya pemrosesan spasial dan interaksi dengan lingkungan. Nah, ada juga proses bahasa, bagaimana pendistribusian prosesnya. Teman-teman bisa bacalah insya Allah ya. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa ternyata dalam memproses sebuah bahasa, dalam memproses sebuah persepsi visual ya, itu tuh nggak melibatkan cuman satu bagian otak saja, tetapi terdiri dari beberapa bagian otak sehingga mampu memberikan menerima informasi sekaligus melakukan respon terhadap suatu tindakan gitu ya. Nah, ini ada terkait juga dengan bagaimana proses memori, kemudian emosi dan pengambilan keputusan. Nah, emosi dan pengambilan keputusan ini ya, seringkali orang cuma melihatnya tuh di area amigdala. Tapi padahal ada bagian yang bekerja juga namanya korteks, prefrontal cortex ya. Nah, dia berperan padahal dalam melakukan regulasi emosi dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu dia. Lalu bagaimana prinsip pendistribusian otaknya? Dia lihatnya pada spesialisasi dan konektivitas ya, berkaitan nggak gitu. Jadi sama juga kayak teman-teman itu membuat sebuah koneksi pekerjaan misalnya. Kan kalian milih temen nih, aku mau milih temen deh. Yang mana yang sesuai dengan minat kalian misalnya. Ya kalian kan tidak mungkin menghubungkan semuanya, maka sesuai dengan spesifikasi dan koneksinya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman sendiri gitu ya. Lalu ada redundansi dan efisiensi. Ya dipilih mana-mana yang penting ya, yang nggak penting ya nggak usah dikaitkan juga. Begitu juga proses dalam otak. Seperti apalah teman-teman memutuskan seperti itu dalam proses otak teman-teman juga, atau teman-teman otak saya mungkin gitu. Lalu konektivitas jaringan sarafnya ya, tentu ini ada kaitannya dengan bagaimana fungsi kompleksnya, artinya nggak satu. Ini hubungan antara localization of functioning dan distributive prosesnya. Lokasi itu kan menentukan bagaimana kemudian pendistribusian informasi atau pendistribusian sistem saraf kita dalam hal kognitif. Nah, ini bisa ya dipahami bahwa tentu ada pelibatan hipokampus ataupun otak kecil ya, bagaimana sebuah informasi itu diproses ya. Ada tetap. Jadi tetap semua proses ini ada area-area yang dilibatkan, tidak hanya satu. Nah, ini beberapa metode neuroscience kognitifnya. Sebenarnya metode neuroscience kognitif lebih kepada metode apa sih yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Nah, ya, banyak kan pakai sama ilmu kedokteran ya. Untuk mengetahui bagaimana proses otak. Nah, itu dengan cara EEG, ERP, fMRI, PET, TMS ya, itulah. Ya, karena pada alat-alat tes ini ya umumnya dipakai untuk menggunakan metode neuroscience. Jadi kalau teman-teman nih tertarik dengan psikologi kognitif ya, maka yang teman-teman pahami bahwa dia pasti akan bersinggungan dengan area otak yang kemudian bicara tentang pemrosesan kognitif. Apa saja? Banyak. Salah satunya yang bisa dipahami mungkin bagaimana kita memproses bahasa, bagaimana kita mengatur sebuah memori itu menjadi sebuah memori jangka panjang atau jangka pendek, atau bicara tentang trauma itu sebenarnya bagaimana proses dalam otaknya dia menjadi sebuah memori jangka panjang atau menjadi memori jangka pendek. Lalu misalnya ada trauma, lalu trauma itu menjadi sebuah informasi yang dibuang oleh individu, itu gimana prosesnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijelaskan sebenarnya di dalam metode neuroscience, di dalam proses kognitif gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk yang pertemuan PPT ini
pertemuan kedua ini sudah saya jelaskan ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di dalam grup WhatsApp, atau mungkin boleh disimpan dulu, ditulis ya, jangan nggak ditulis pertanyaannya, nanti kok nggak lupa di pertemuan selanjutnya. Nah, disimpan, lalu teman-teman bisa bertanya pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan satu saya nggak menjelaskan lagi ya, karena sifatnya lebih kepada pengertian, sejarah ya. Teman-teman mohon membuka buku-buku terkait dengan psikologi kognitif, baiknya bahkan pakai buku yang memang menjadi buku sumber kita, karena yang saya paparkan ini juga dasarnya dari buku tersebut. Terima kasih atas waktunya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.